Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Perkenalkan, nama saya Akfidul Haq, saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang antropologi sosial. Nah, di sini saya akan membahas dulu apa itu antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos yang artinya manusia dan logos berarti wacana, bernalar, berakal atau ilmu. Nah, berarti antropologi itu ilmu yang mempelajari manusia. Menurut para ahli, menurut Kunco Diningrat, dalam pengantar ilmu antropologi 2002 menerangkan antropologi adalah studi mengenal umat manusia dengan mempelajari berbagai bentuk fisik, warna, dan budaya yang dihasilkan masyarakat. Selanjutnya menurut Haviland William, Haviland dalam Cultural Anthropology 1975, antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang umat manusia secara umum dengan mempelajari warna fisik, bentuk fisik, dan kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat. Contohnya, asal-usul bahasa. Selain mempelajari tentang asal-usul manusia, antropologi juga bisa mengkaji awal mula bahasa suatu daerah. Misalnya, asal-usul bahasa Indonesia. Contoh selanjutnya yaitu ada pengelompokan ras yang didasarkan pada bentuk fisiknya, misalnya warna kulit. Kulit itu kan tidak sama semua, ada yang hitam, ada yang putih. Bentuk mata juga ada yang besar, ada yang kecil, dan bentuk rambut ada yang jabrik, ada yang keriting, dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan antropologi sosial. Apa itu antropologi sosial? Antropologi sosial adalah bidang studi yang memfokuskan pada studi tentang perilaku manusia, struktur sosial, dan budaya dalam konteks masyarakat dan kelompok. Contohnya, antropologi sosial 1. Studi tentang sistem keuangan tradisional. Yang kedua, penelitian tentang peran gender dalam masyarakat. Yang ketiga, studi tentang ritual dan upacara. Yang keempat, penelitian tentang migrasi dan identitas. Yang kelima, studi tentang konflik dan perdamaian. Dan yang keenam, penelitian tentang budaya populer. Itu salah satu contoh dari antropologi sosial. Selanjutnya yaitu tujuan antropologi sosial. Yang ke-1, memahami dan menjelaskan pola-pola perilaku sosial dalam budaya dalam masyarakat manusia. Yang kedua, mempelajari dan menganalisis bagaimana individu berinteraksi dalam kelompok sosial dan bagaimana kelompok-kelompok ini berfungsi dan berubah sepanjang waktu. Dan yang ketiga yaitu menghasilkan pengetahuan tentang keberagaman budaya dan masyarakat manusia baik di masa sekarang maupun masa lalu. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup antropologi sosial. 1. Struktur sosial. Antropologi sosial mempelajari struktur sosial termasuk keluarga, kelompok kekerabatan, kelas sosial, dan institusi sosial lainnya. Yang kedua, sistem kepercayaan. Antropologi sosial juga mempelajari sistem kepercayaan dan agama dan bagaimana keyakinan ini mempengaruhi perilaku sosial dan organisasi masyarakat. Yang ketiga, perubahan sosial dan budaya. Antropologi sosial mengeksplorasi bagaimana masyarakat berubah dan berkembang sepanjang waktu
dan bagaimana perubahan ini mempengaruhi individu dan kelompok. Yang keempat, interaksi antar budaya. Antropologi sosial juga mempelajari bagaimana budaya berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain, termasuk melalui proses seperti globalisasi dan migrasi. Yang kelima, metode etnografi. Antropologi sosial juga menggunakan metode etnografi yang melibatkan observasi partisipatif dan wawancara mendalam untuk memahami kehidupan sosial dan budaya dari perspektif orang-orang yang menjadi subjektif penelitian. Selanjutnya yaitu perkembangan antropologi sosial. Nah, ini sejarahnya. Perkembangan awal antropologi sosial dapat ditelusuri kembali ke abad ke-19 dan awal abad ke-20 ketika para ilmuwan mulai tertarik pada studi tentang masyarakat dan budaya manusia. Nah, berikut ini titik penting dalam perkembangan awal antropologi sosial. Yang ke-1, abad ke-19, antropologi sosial mulai berkembang sebagai disiplin ilmu dalam konteks penjajahan Eropa. Para penjelajah, misionaris, dan administrator kolonial mulai mencatat dan mengkategorikan berbagai budaya dan masyarakat yang mereka temui. Yang kedua, akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Franz Boas seringkali dianggap sebagai bapak antropologi Amerika, mengkritik pandangan evolusionis dan menekankan pentingnya penelitian lapangan dan pendekatan historis dalam memahami budaya. Yang ketiga, awal abad ke-20, Bronislaw Malinowski, antropolog Polandia, British, memperkenalkan metode etnografi yang melibatkan penelitian lapangan jangka panjang dan partisipasi langsung dalam kehidupan masyarakat yang diteliti. Yang keempat, pertengahan abad ke-20, antropologi sosial mulai berkembang sebagai disiplin ilmu yang mapan di universitas dan institusi penelitian. Antropologi seperti Clifford Geertz dan Claude Lévi-Strauss memperkenalkan pendekatan baru dalam memahami simbolisme budaya dan struktur mental. Yang selanjutnya yaitu ada budaya. Definisi budaya. Budaya adalah suatu sistem yang terdiri dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lainnya yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Ini mencakup pola perilaku dan interaksi, pemahaman kognitif, dan pemahaman materi yang dihasilkan oleh aktivitas sosial manusia. Yang selanjutnya yaitu ada unsur-unsur budaya. Unsur budaya yang ke-1 ada bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi utama dalam budaya yang mempengaruhi bagaimana kita memahami dan berinteraksi dengan dunia. Bahasa mencakup tidak hanya kata-kata yang kita ucapkan, tetapi juga bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan bentuk komunikasi nonverbal lainnya. Yang kedua ada agama. Agama dan sistem kepercayaannya. Agama dan sistem kepercayaannya memberikan kerangka untuk memahami dunia dan tempat kita di dalamnya. Ini mencakup keyakinan tentang asal-usul alam semesta, tujuan hidup, moralitas, dan kehidupan setelah mati. Nah, yang ketiga ada norma. Norma adalah aturan dan harapan yang tidak tertulis tentang bagaimana orang seharusnya berperilaku dalam situasi tertentu. Norma dapat berbeda-beda antara budaya dan dapat mencakup segala hal dari cara berpakaian hingga bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu yang kelima ada simbol. Simbol adalah objek, gambar, atau ide yang mewakili suatu yang lain
simbol dapat memiliki makna yang sangat beragam dan dapat mencakup segala hal dari bendera nasional hingga warna tertentu. Nah, yang keenam ada seni. Seni dan ekspresi budaya ini mencakup musik, tarian, seni visual, sastra, dan bentuk ekspresi budaya lainnya yang mencerminkan, membentuk identitas dan nilai-nilai budaya. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulannya dalam antropologi sosial adalah bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam berbagai bentuk masyarakat dan budaya. Antropologi sosial mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungan sosialnya, serta bagaimana masyarakat dan budaya membentuk dan mempengaruhi individu. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.